Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kalian semua seluruh nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tema ketika nikmat jadi musibah. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa nikmat itu harus dijaga. Jangan sampai nikmat yang kita rasakan justru malah menjadi petaka. Waliyadzubillah. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, maka Allah berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya itu kenikmatan. Dan ini sebagai bentuk perhatian dan pemeliharaan Allah terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang patut mendapatkan pujian yang sempurna dari kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kalian semua seluruh nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Tidak terhitung seberapa banyak, seberapa besar
Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada makhluk-makhluknya termasuk kita. Di Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Kemudian hal yang sama Allah sampaikan di surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kalian semua segala hal yang kalian minta kepadanya. Kemudian kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian gak akan bisa melakukannya, gak akan bisa menghitungnya satu persatu secara rinci, karena saking banyaknya. Nikmat ini udah kita rasakan bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Saat kita masih ada dalam perut ibu-ibu kita, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah berikan kepada kita. Saat kita ada dalam perut ibu kita ada dalam 3 kegelapan. Gak ada seorang pun yang bisa memberikan sesuatu kepada kita kecuali Allah. Kita sudah hidup dalam perut ibu kita. Kemudian kita lahir. Coba bayangkan berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan ayat yang kita baca tadi ini sesungguhnya mengandung seruan dari Allah agar kita merenung, agar kita berpikir betapa luas nikmat Allah, agar kita mengingat betapa besar nikmat Allah, agar kita tidak melupakannya, agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar pemberitahuan, tapi di situ mengandung seruan dari Allah supaya kita berpikir, merenung, mengingat, tidak melupakan, dan selalu bersyukur. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Di surat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah oleh kalian aku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali melakukan kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa azabku sangat keras.
Jangan coba-coba abai terhadap nikmat Allah. Jangan coba-coba tidak perhatian terhadap nikmat Allah. Jangan coba-coba melupakannya. Jangan coba-coba mengkufurinya. Karena bisa saja nikmat itu hilang dari kita. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala memutus rahmatnya untuk kita, walau sebentar, kita gak akan pernah bisa hidup. Kita gak akan pernah bisa hidup. Rahmat Allah ini setiap saat terus turun, tatsra, tanpa henti. Dan kita rasakan. Bayangkan kalau seandainya rahmat Allah itu Allah putus sebentar saja. Ma'ishna, kita tidak akan pernah bisa hidup. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah adalah sosok panutan kita. Manusia yang paling bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada beliau. Namun demikian ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir kalau nikmat-nikmat tersebut hilang. Lihat, beliau khawatir kalau seandainya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu hilang, padahal beliau adalah orang yang paling bersyukur secara mutlak. Paling bersyukur kepada Allah, tapi takut hilang nikmat. Sekarang tinggal kita coba introspeksi sejauh mana sih rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Sering sekali kita mengeluh. Sering sekali kita merasa kecewa ketika tidak mendapatkan sesuatu. Sering sekali kita menampakkan kemarahan saat apa yang ingin kita gapai tidak bisa kita gapai secara sempurna. Lupa bersyukur kepada Allah. Ketika Allah berikan segala-galanya kepada kita, lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi sangat khawatir bila nikmat yang Allah berikan kepadanya hilang, dan beliau sangat khawatir kalau seandainya nikmat itu kemudian berubah menjadi musibah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami' sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan, dan aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan, keselamatan yang telah Engkau berikan. Aku berlindung kepadamu dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu dari segala kemurkaanmu. Ini kalimat-kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat sekali lagi, beliau adalah manusia yang paling bersyukur kepada Allah, dan rasa syukurnya bahkan ditampakkan melalui ibadah. Seperti saat beliau beribadah, melakukan salat,
sampai nampak kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau, mengapa sampai sedemikian rupa? Bukankah engkau hamba yang diampuni segala dosa-dosa? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui doa yang dipanjatkannya tadi kepada Allah sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa bisa saja nikmat itu akan hilang, bisa saja nikmat itu akan berubah. Yang tadinya nyaman, tentram, jadi penuh dengan serba ketakutan. Yang tadinya diberikan kesehatan, justru malah selalu ditimpa rasa sakit. Apa di antara sebab yang membuat nikmat itu hilang atau bahkan berubah menjadi musibah dan petaka? Yang menjadi sebab adalah diri kita sendiri. Tidak boleh menisbahkan segala kejelekan kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan buruk bagi kita, itu karena ulah kita sendiri. Karena ada sesuatu keburukan yang kita lakukan sehingga mengakibatkan datangnya keburukan. Bagaimana sering antum dengar bahwa para salaf dulu itu ketika mendapati kendaraannya ada sesuatu, nggak bisa jalan, mendadak, padahal dalam keadaan sehat-sehat saja, yang pertama kali mereka ingat adalah apakah ada dosa kesalahan yang dilakukan. Nggak kemudian marah-marah, tidak kemudian mencaci maki kendaraannya. Dicaci maki kendaraan, ya enjoy aja. Kendaraan gak bisa ngomong, gak bisa balas apa-apa, kita yang malah capek sendiri. Jadi sesungguhnya yang menjadi sebab adalah kita sendiri. Ingat, nikmat itu bisa hilang, nikmat itu bisa berubah, dan yang menjadi sebab adalah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga merekalah sendiri yang merubahnya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang kita rasakan bisa hilang dan berubah menjadi petaka oleh karena di antaranya satu, nikmat Allah itu tidak membuat kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Dulu dikatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Dulu dikatakan oleh salah seorang salaf bahwa kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun.
Setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu musibah, bencana, petaka. Yang seharusnya setiap nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita dapat, itu mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu bentuk syukur kepadanya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin giat, semakin hebat ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan tidak membuat kita bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah sebagaimana kita bersyukur berterima kasih kepada sesama yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Dan pada dasarnya itu atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kita patut bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Kita balas atau paling tidak kita doakan. Dan itu bentuk terima kasih kita kepadanya. Dan kita harus sadar bahwa sesungguhnya yang ada di balik semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan nikmatnya kepada kita melalui seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, yang kalian terima, itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Yang ketiga, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidak membuat kita menampakkan keridhaan kepadanya. Harusnya sebagai seorang muslim yang baik selalu ridha, sabar, karena nikmat yang Allah berikan itu pada dasarnya kebaikan buat kita. Tanpa harus kita lihat besar kecilnya, banyak dan sedikitnya, tampakkan keridhaan terlebih dahulu. Karena kalau seandainya tidak seperti itu, bisa jadi nikmat akan hilang. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al-ma'asi wa dzunub, dosa dan maksiat. Dengan dosa dan maksiat, nikmat yang kita rasakan bisa hilang atau bahkan berubah menjadi petaka, waliyadzubillah. Allah ingatkan kita di Quran surat Rum ayat yang ke-41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, semua itu karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, kata Allah, agar mereka merasakan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan.
la'allahum yarji'un, dan supaya mereka kembali kepada Allah. Makanya bisa jadi rasa aman berubah menjadi ketakutan, ketenangan jadi penuh dengan kecemasan. Kenyamanan berubah jadi mencekam. Segala kerusakan, segala hal yang tidak kita sukai, segala hal yang tidak kita harapkan terjadi di daratan, di lautan, semua akibat dari ulah tangan kita sendiri. Dan itu sebagai bentuk hukuman dari apa yang kita perbuat. Supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang salaf, Mukhallad bin Husain rahimahullah, beliau mengatakan asyukru tarkul ma'asi. Salah satu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya itu adalah dengan meninggalkan kemaksiatan kepadanya, ya. Kemudian berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini sangat berbahaya. Ini salah satu bentuk kufrun ni'mah atau ni'am, kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal tadi sudah kita singgung, Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian terima, kalian rasakan, itu pada dasarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sandarkan nikmat itu kepada yang memberikannya, yaitu Allah. Jangan seperti Qarun. Qarun adalah pendahulu orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Diabadikan oleh Allah kisah tentang Qarun ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Qasas diantaranya. Di ayat yang ke-78 Qarun mengatakan qala inni utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda yang banyak ini, yang aku miliki ini, itu karena kehebatan ilmuku, karena kepiawaianku, karena kecemerlanganku. Gak sadar kalau sesungguhnya yang memberikan harta benda itu adalah Allah. Malah sombong. Kata-kata yang mirip Qarun ini jangan sampai kemudian kita tiru. Dalam hal apapun, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan sampai sombong karena kita punya peranan dalam sesuatu, kemudian kita mengatakan laula, kalau seandainya bukan karena aku, maka nggak akan begini dan begitu. Semua ini karena kehebatanku. Gak boleh kata-kata yang seperti itu terlontar. Kalau bukan karena aku yang mengerjakannya, wah ini bisa kacau. Ya, kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini kalimat yang sesungguhnya tidak disadari oleh pengucapnya kalau itu bagian dari kufur nikmat. Harusnya laulallah, kalau bukan karena Allah.
Karena Allah yang menguasakan, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi taufik. Jangan kemudian sombong. Nikmat bisa dicabut, nikmat bisa berubah jadi musibah. Yang tadinya adem, ayem jadi kacau. Karena ada kata-kata yang membahayakan ini, ya. Menjadi sebab munculnya sekian banyak kekacauan, kerusuhan, ya, ketidaknyamanan. Nah. Dan pada dasarnya orang-orang yang melakukan kekufuran terhadap nikmat itu tahu kalau nikmat datang dari Allah. Ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha. Mereka tahu itu adalah nikmat dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya, menisbatkan kepada kehebatan dirinya, menisbatkan kepada nasabnya, keluarganya, keilmuannya, usahanya, upayanya. Padahal semua itu bukan segala-galanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau bicara soal nikmat, maka seperti yang kita sampaikan di awal tadi, itu banyak sekali. Nikmat duniawi, nikmat ukhrawi. Dan nikmat ukhrawi ini nikmat yang hakiki. Nikmat duniawi itu nikmat majazi. Dan kita tahu bahwa di antara sekian banyak nikmat, yang paling agungnya adalah nikmat Islam, nikmat sunnah. Nikmat Islam, nikmat sunnah masuk dalam kategori nikmat hakiki. Karena yang disebut dengan nikmat hakiki itu adalah segala sesuatu yang bisa menyampaikan kebahagiaan di akhirat, atau yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Itu namanya nikmat hakiki. Islam, sunnah, itu nikmat hakiki, nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang abadi, ya. Maka penting untuk kita jaga, penting untuk kita pertahankan. Jangan sampai nikmat Islam ini hilang. Jangan sampai nikmat sunnah ini lepas dari kita. Karena yang paling sulit dalam sesuatu itu adalah bagaimana menjaganya. Yang paling sulit itu adalah bagaimana menjaganya. Makanya sering sekali kita mendengar pembahasan soal istiqomah. Istiqomah itu tujuan utamanya adalah dalam rangka mempertahankan sesuatu yang baik, mempertahankan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau hal-hal yang membahayakan bukan dipertahankan, tapi harus dilepaskan, ditinggalkan, dijauhi. Jaga nikmat Islam, jaga nikmat sunnah. Jangan melakukan segala sesuatu yang justru merugikan keislaman kita, justru membahayakan keislaman kita. Jangan melakukan segala sesuatu yang justru bertolak belakang dengan ajaran sunnah.
Kalau kita melakukan satu saja hal yang termasuk bertolak belakang dengan sunnah, maka akan ada hal-hal lain yang juga kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan sunnah, maka akan semakin banyak sunnah yang kita tinggalkan, waliyadzubillah. Hingga akhirnya binasa kita. Berubah nikmat jadi petaka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah memberikan taufik untuk kita bisa mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Ini nikmat yang besar, nikmat yang berhak untuk kita selalu syukuri dan selalu kita ingat. Kenapa? Karena orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, mengenal sunnah dan mengamalkan sunnah di zaman kita sekarang ini azizun, qalilun, sedikit sekali, tidak banyak jumlahnya, ya. Maka saat Allah berikan taufik kepada kita mengenal sunnah, tahu tentang sunnah, ini nikmat yang besar, luar biasa, patut untuk kita syukuri. Ajak anak, istri, keluarga untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sangat sedikit sekali orang yang mengenal sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin adzan terlebih dahulu, nanti dilanjut setelah adzan. Lanjut sebentar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mengamalkan sunnah, atau katakanlah ahlus sunnah di zaman ini, itu dianggap asing. Sebabnya adalah karena ajaran sunnah dianggap asing. Dan bahkan asingnya sunnah dan ahlus sunnah itu sudah dirasakan jauh sebelum zaman kita, dirasakan oleh ahlus sunnah generasi sebelum kita. Seperti pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Sampaikanlah pesan kepada ahlus sunnah berupa kebaikan. Fa innahum ghuraba, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dianggap asing. Kalau asing itu dari segi jumlah saja menggambarkan sedikit, nggak banyak. Supaya yang sedikit ini jadi kuat, maka istausu, sampaikan pesan-pesan berupa kebaikan, saling nasihat, tawasau, bekerja sama yang baik, ta'awun, jangan malah saling membelakangi.
Jangan malah saling menyerang, jangan malah bikin makar kepada teman sendiri, kepada sesama ahlu sunnah. Itu hal yang gak pantas. Ahlu sunnah itu ghuraba, asing. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, istausu bi ahli sunnati khairan. Sampaikan pesan-pesan yang baik. Berjalan bersama, bahu-membahu, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling melemahkan, tapi justru harus saling menguatkan. Yang sedikit, yang asing itu kalau bersama-sama akan jadi kuat. 100 orang yang sabar dari kalangan kalian, kata Allah, yaglibu mi'atain, bisa mengalahkan 200 orang-orang kafir. Yang paling penting itu kan bukan kuantiti, tapi kualitas. Kualitas. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kata Allah. Janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, karena kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Cobalah berpikir, cobalah merenung. Mendapatkan nikmat berupa sunnah, mengenal sunnah, itu hal yang paling berharga dalam hidup. Karena gak semua orang mendapatkannya. Maka ini harus kita jaga. Jangan karena ada sesuatu malah kemudian saling melemahkan. Pada akhirnya bisa jadi nikmat yang telah Allah berikan itu akan berubah. Yang tadinya kita nyaman dengan ukhuwah di atas sunnah malah jadi bermusuhan, waliyadzubillah. Ya. Dan nggak ada istilah bermusuhan di atas sunnah, nggak ada. Kalau sampai terjadi permusuhan, sunnah yang ditinggalkan. Waliyadzubillah. Maka seharusnya adalah saling dukung demi menjaga nikmat sunnah ini, ya ikhwan. Nikmat sunnah mahal harganya, melebihi hal apapun yang kita punya, termasuk diri kita. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, laisa syai'un aghrabu minas sunnah wa aghrabu minha man ya'rifuha. Tidak ada sesuatu pun yang lebih asing, yang lebih tidak dikenal dibandingkan dengan sunnah. Tetapi lebih asing lagi man ya'rifuha, orang yang mengenalnya. Ya. Dikatakan asing sekali lagi karena sedikit. Sekian persennya dari kebanyakan jumlah manusia. Tidak sampai 50-50, ya. Kurang dari itu.
Ini hal yang penting untuk kita sadari, supaya kita semua bersama-sama menjaga nikmat ini. Jangan sampai karena ulah kita sendiri nikmat ini hilang, nikmat ini berubah jadi musibah. Waliyadzubillah. Wa a'zamul musibah, musibah yang paling besar itu adalah ad-dhalalah, kata Ibnu Qayyim, kesesatan. Kapan seseorang sesat? Ketika tidak di atas sunnah. Kalau musibah yang paling besar adalah kesesatan, maka nikmat yang paling besar, kata Imam Ibnu Qayyim, fahiya ba'dal hidayah, setelah adanya hidayah. Apa hidayah yang paling besar? Hidayah sunnah, hidayah fil Islam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, meskipun ahlus sunnah itu asing sedikit, ajaran sunnah juga tidak dikenal oleh banyak orang, namun termasuk dari karunia Allah, tetap ada yang Allah berikan keistiqomahan kepadanya untuk bisa eksis di atas sunnah, menyampaikan syariat Allah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus berusaha mengajak manusia kepada sunnah dan mewanti-wanti manusia daripada bahayanya bid'ah. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepadanya agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan untuk tetap berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggalkan sunnah, tidak menjauh dari sunnah, berusaha terus mempertahankannya. Dan ahlus sunnah itu yang menyatukan mereka adalah sunnah itu sendiri, nggak ada yang lainnya. Sekali lagi, ahlus sunnah itu yang menyatukan mereka adalah sunnah itu sendiri, nggak ada yang lainnya. Inilah yang membuat kuatnya persatuan mereka. Karena nggak ada kepentingan-kepentingan lain. Murni disatukannya itu oleh sunnah. Walaupun mungkin secara jarak, secara tempat itu saling berjauhan. Tapi sebagian mereka itu saling mencintai sebagian yang lainnya meskipun tidak melihatnya. Nggak pernah ketemu. Ini salah satu nikmat sunnah, patut untuk kita jaga. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza balaghaka an rajulin fil masyriq sahibus sunnah wa akharun fil maghrib fab'ath ilaihima assalam wad'u lahuma ma aqallu ahlus sunnah wal jamaah.
Kalau sampai suatu berita kepadamu tentang seorang laki-laki yang ada di timur dan dia merupakan ahlus sunnah, kemudian yang lainnya ada di barat juga ahlus sunnah, maka kirim kepada keduanya salam. Kirim kepada keduanya salam. Doakan keduanya. Lihat, ini bukti bahwa yang menyatukan ahlus sunnah itu adalah sunnah. Walaupun berjauhan tempatnya. Nah, karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama di satu tempat, nyaman, tentram, tenang, kita menjalankan sunnah, ibadah sesuai dengan sunnah, ini nikmat yang besar yang perlu untuk kita jaga. Karena sunnah itu tidak mendekatkan yang jauh, atau tidak menjauhkan yang dekat. Sunnah itu akan mendekatkan yang dekat, lebih dekat lagi. Jaga kelestariannya, kebersamaannya. Ini anugerah, nikmat yang besar. Banyak saudara-saudara kita yang belum punya tempat untuk bisa ngumpul. Mereka hidup terpencil, jarak jauh. Untuk bisa melaksanakan ibadah, amalan sesuai sunnah itu berat, gak leluasa. Kalau kita, alhamdulillah, masjid punya sendiri, bebas mengamalkan sunnah, ibadah tenang, ya, gak ada yang mengganggu. Pertahankan, jaga nikmat ini. Kesampingkan egois, kesampingkan ego, kesampingkan ambisi. Ambisi dunia, ambisi kedudukan, ambisi kepemimpinan, kesampingkan, karena itu bukan tempatnya. Sunnah bukan tempatnya untuk mengejar itu. Sunnah itu menyatukan. Sunnah itu akan menciptakan kebersamaan. Sunnah itu akan membuat kesepahaman. Makanya Imam Sufyan Tsauri tadi mengatakan, kalau sampai kepadamu suatu kabar bahwa di timur ada ahlus sunnah, di barat ada ahlus sunnah, sampaikan kepada keduanya salam. Doakan keduanya. Karena sungguh sangat sedikit ahlus sunnah wal jamaah itu. Karena sangat sedikit ketika mendengar, para salaf itu ketika mendengar ada satu orang dari kalangan ahlus sunnah yang meninggal dunia, terasa sedih, ya. Sedih, kehilangan betul. Seperti halnya Imam Ayyub As-Sikhtiyani dulu mengatakan, inni ukhbaru bimautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'dha a'dha'i. Saat aku diberitahu bahwa ada seseorang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah meninggal dunia, maka seolah-olah aku kehilangan sebagian dari anggota tubuhku. Subhanallah. Ya. Keberadaan satu orang saja di sisi kita yang merupakan ahlus sunnah, itu hal yang akan membuat kita senang, membuat kita gembira, membuat kita semangat.
padahal cuma 1 orang. Rasanya seperti 200 orang atau 10 orang. Kalau 200 terlalu berlebihan, rasanya seperti itu. Apalagi kalau seandainya di samping kita lebih dari 1, banyak. Menyenangkan, ya, menggembirakan, memuaskan, karena kita bisa saling mendukung satu sama lain. Para salaf merasa kehilangan ketika dengar kabar ada ahlus sunnah yang meninggal dunia, sampai Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kata-kata tadi, ka'anni afqadu ba'dha a'dha'i, seolah-olah aku kehilangan sebagian dari anggota tubuhku. Ya. Terasa enggak sempurna. Ya. Jadi teman-teman dari kalangan ahlu sunnah itu sangat berharga buat kita keberadaannya. Jangan disepelekan keberadaannya. Jangan kita lakukan sesuatu yang buruk yang membuat dia menjauh dari kita. Jangan karena ulah kita kemudian teman-teman kita yang tadinya sudah ada di atas sunnah lalu meninggalkan kita, keluar dari sunnah, waliyadzubillah. Ya. Kita ini semua bersahabat, kita ini semua berkawan, disatukan oleh sunnah. Jaga persahabatan itu, jaga perkawanan itu. Ya. Mau cari apa sih di dalam sunnah? Mau cari dunia? Antum gak akan pernah mendapatkannya. Mau cari apa di dalam sunnah? Mau cari kedudukan? Bukan tempatnya. Salah alamat antum. Mau cari kekuasaan? Lebih-lebih salah alamat antum. Yang kita cari dalam sunnah ini adalah ridho Allah, keselamatan di dunia dan akhirat, supaya tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Itu ya. Maka ingat selalu nikmat ini, nikmat sunnah ini. Ingat terus, introspeksi, perbaiki ke depan supaya hubungan kita semakin dekat, semakin erat, berjalan bersama, saling mendukung, saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang mampu mewujudkan persaudaraan. Ya. Kalau persaudaraan itu dibangun di atas keimanan, ketakwaan, di atas sunnah, ini akan abadi sampai hari kiamat nanti, bermanfaat sekali buat kita. Maka jaga sunnah, jangan sampai hilang dari kita. Jaga semua nikmat, jangan sampai berubah menjadi musibah, waliyadzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.